kalau betul itu terjadi, lah dia yang korupsi, Pak, gitu. Hukumannya yang pantas apa buat mereka? Orang seperti ini. Si Febri itu ketika menggeledah rumahnya Zarof Richard yang 1 triliun, dia bilang, wah, anak buah saya sampai belenak. Lihat uang segitu banyak, enggak pernah lihat uang sebegitu banyak. Nah, di rumah dia sendiri ternyata ada uang itu. Ketika dia melakukan itu udah terkumpul sekian di rumah. Itu munafiknya dia. Kan sekurang-kurangnya kalau melihat kan pasti dia melihat uang itu karena ada di rumah dia kan. Masa enggak ngelihat? Gitu kan. Nah, tapi sekarang serius nih, hukumannya apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang, hukuman itu tidak ada hukuman mati. Ya, hukuman itu dari hukuman penjara, hukuman tutupan, hukuman kerja sosial, hukuman denda, gitu. Tidak ada hukuman mati. Tapi ada pasal dalam keadaan tertentu ada hukuman khusus, yaitu hukuman mati kalau terjadi hal-hal yang luar biasa. Apa itu? Apa hukuman mati itu? Itu khusus. Biasanya diklasifikasinya di 5. Bisa hukuman mati itu 1, makar. Mau menjatuhkan pemerintah dan negara. Ya, itu makar namanya. Yang kedua, pembunuhan berencana. Orang membunuh orang tapi direncanakan. Itu masuk. Ketiga, narkoba. Keempat, terorisme. Dan yang kelima, korupsi. Oh, ada korupsi? Korupsi. Ada korupsi. Nah, korupsi itu bukan hanya dalam pandangan catatan-catatan akademis bahwa mati. Itu ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gitu. Nah, di situ memang sudah ada ketentuan di situ bahwa tindak pidana korupsi itu bisa dijatuhi hukuman mati, ya. Tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati, misalnya kalau dilakukan dalam 4 hal. Satu, kalau negara dalam keadaan bahaya, kok dia melakukan korupsi, itu ancamannya hukuman mati. Yang kedua, jika terjadi bencana nasional. Oh iya. Bencana nasional, kayak nasional. Waktu COVID itu COVID itu kan dinyatakan oleh Presiden dengan sebuah kepres bencana nasional non fisik kan gitu pada waktu non alam. Lalu yang ketiga, pengulangan korupsi lagi bisa dihukum mati. Lalu yang keempat adalah kalau sedang terjadi krisis ekonomi dan krisis moneter. Eksplisit verbatim bunyinya. Kita lihat sekarang, ya, kan krisis sekarang. Kondisi ekonomi kita lagi. Iya kan? Dan kita ini sedang galak-galaknya memberantas korupsi. Persis. Gitu. Malah dia korupsi dengan gilaan. Dan dulu filosofi kenapa kita membentuk KPK untuk pemberantasan korupsi itu, yaitu memberi hukuman yang lebih berat kepada pejabat penegak hukum yang kelahiran kemudian melakukan pelanggaran hukum. Ini pejabat penegak hukum melakukan tindak pidana luar biasa. Ada yang mengatakan, Pak, apa korupsi itu termasuk tindak pidana luar biasa? Iya, itu tertulis di dalam undang-undang yang terbaru. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ya, itu di penjelasan umum alinea 2. Jelas bunyinya. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa. Tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Dulu kan orang bertanya, di mana tempatnya bahwa korupsi itu luar biasa? Di konvensi internasional disebut extraordinary crime. Di hukum kita disebut dengan eksplisitnya, ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019 alinea kedua. Jelas di situ. Nah, kalau begitu kan hukumannya mati. Ya.